Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas pemeriksaan kimia klinik yaitu laktat dehidrogenase atau LDH atau LD. Metode yang kita bahas metode kinetik, Dicker's reaction, sample stat dan reagen stat di channel ATLM Indonesia, yang mana materi ini merupakan materi teori praktikum untuk SMK TLM D3 D4 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, kita mulai saja. Semoga teman-teman tetap sehat dan dimurahkan rezekinya. Pemeriksaan LDH berguna untuk membedakan infak miokard dari kejadian di paru atau hati. Mendiagnosis infak miokard dalam situasi yang sukar pada pasca bedah atau renjatan berat menemukan hemolisis di samping hipoplasia sumsum tulang. Jadi manfaatnya di sini LDH ya. Peningkatan LDH total ringan yang tak spesifik terdapat pada bagian terbesar bentuk penyakit organik yang tersebar. Nah, pada pasien infak miokard, ya kan, pemeriksaan enzim plasma seperti AST, LDH, CK-NAC, kemudian CKMB ini memberikan manfaat untuk melihat peningkatan aktivitas dari tubuh ya mengalami gangguan tadi. Nah, aktivitas LDH akan lebih dahulu meningkat dibandingkan CK-NAC pada serangan awal setelah terjadi serangan sehingga terjadi infak, ya maka kadar CK-NAC dan CKMB juga akan meningkat tajam. Jadi di sini apabila terjadi serangan, LDH lebih dahulu meningkat ketimbang dari enzim yang lain. Selain itu ya. Nah, juga di sini perlu didukung oleh pemeriksaan troponin T yang akan menunjukkan hasil positif atau mengalami peningkatan. Ya kan? Kemudian kita pindah lagi masih di LDH. Apabila didapatkan hasil pengukuran yang sangat rendah atau sangat tinggi ya pemeriksaan LDH, ini patut kita curigai ya kan, pengukuran hingga 3 kali oleh petugas atau personil yang lain ya kan, agar dapat terkoreksi kesalahan acak dan sistematik dalam melakukan pengukuran. Hasil pengukuran darah ya yang sangat rendah mungkin terjadi pada keadaan aktivitas LDH rendah atau mungkin pengerjaan spesimen lebih dari 1 jam. Jadi hati-hati mengerjakan spesimen, jangan lewat dari 1 jam beberapa parameter enzim. Misalnya di sini ada LDH, gamma GT ya, mungkin juga CKMB perlu diperhatikan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hasil sangat tinggi pada pasien yang diukur ya kan berarti mengalami kondisi patologis. Ditemukan pada keadaan penyakit infak miokard, hemolisis di samping hipoplasia sumsum tulang. Jadi untuk mendapatkan linearitas pengukuran, maka pemeriksaan harus dilakukan pengenceran serum dan dikalikan hasil pengukuran dengan faktor pengenceran. Ini penting ya dalam hal pemeriksaan enzim-enzim, misalnya AST, ALT, LDH, gamma GT, CKMB ya, dan lainnya yang terkait dengan aktivitas enzim. Nah, kita masuk ke pembacaan dari metodenya yaitu reaksi kinetik LDH. Jadi metodenya di sini adalah kinetik K20 atau K60, Dicker's reaction atau Fehling reaction, mirip dengan pemeriksaan AST dan ALT. Nah, prinsipnya laktat dehidrogenase atau LDH mengkatalisa reduksi pirufat oleh NADH untuk membentuk laktat dan NAD+. Konsentrasi katalisa adalah pembentukan dari laju pengurangan NADH diukur pada panjang gelombang 340 nanometer. Nah, reaksinya sebenarnya pada prinsipnya di sini kita melihat adalah pirufat tambah NADH tambah H+ tambah LDH sama dengan laktat plus NAD+. Jadi kalau kita melihat di sini adalah reaksi akhir dari pemeriksaan kadar enzim ALT. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke reagen. Nah, reagennya ada reagen 2 buah. Reagen A itu adalah trace buffer 100 mmol per liter, pirufat 2,7 mmol per liter, sodium klorida 222 mmol per liter, pH-nya 7,2. Sementara reagen B itu adalah NADH 1,55 mmol per liter, sodium azid 9,5 gram per liter. Jadi di sini reagennya ada sudah volumenya 40 dan
10. Jadi kalau kita campur di sini 1:4 ya. Masukkan reagen B sebanyak 20 ml ke dalam reagen A, campur dengan baik. Apabila ingin lebih kecil nanti 1:4. Nah, stabilitasnya yaitu reagen stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi stabilitas ini maksudnya ada dua ya. Stabilitas reagen masing-masing atau stabilitas reagen kerja. Kalau reagen kerja mungkin lebih singkat ya, mungkin lebih rendah ya stabilitasnya. Nah, kita lanjut masuk lagi di alat. Alat yang kita gunakan mikropipet 20 mikroliter, 250 mikroliter, 1000 mikroliter, kupet bersih, pipet volume, tip kuning, tip biru, waterbath 37 derajat Celcius, potometer panjang gelombang 340 nanometer, dan bahan pemeriksaan kita menggunakan serum plasma heparin atau EDTA. Disimpannya, suhu simpannya 20-25 derajat Celcius stabil 4 hari, 2-8 derajat Celcius stabil 7 hari, suhu minus 10 derajat Celcius stabil selama 3 bulan. Jadi di sini hampir sama-sama dengan parameter enzim yang lain. Nah, untuk cara pemeriksaan kita mulai dengan sampel start. Jadi di sini lebih dahulu kita masukkan 20 mikroliter kontrol ya, ditambah dengan reagen kerja LDH. Demikian juga sampel serum 20 mikroliter dengan 1000 mikroliter reagen LDH. Nah, masing-masing ini dicampur inkubasi selama 1 menit, langsung diukur secara kinetik kenaikan absorbennya. Penurunan ya, maksudnya ini penurunan bukan kenaikan. Setelah 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya kan, 4 menit. Jadi di sini penurunan absorben ya, jadi keliru sedikit. Kemudian nanti bisa juga menggunakan per 20 detik, 20, 40, 60, K20 pada potometer panjang gelombang 340. Nah, sementara untuk rumus perhitungannya di sini LDH sama dengan delta absorben dikali faktor kinetiknya 8095. Jadi keluar nanti U per L. Lanjut lagi ya, kemudian kita pindah ke reagen start. Jadi di sini kita siapkan dulu serum 100 mikroliter. Ini 20 ya, bukan 100 ini. Kemudian tambah 1000, tambah reagen 2 setelah diinkubasi selama 5 menit. Reagen 2 250 mikroliter campur ya kan. Dan baca absorben setelah 1 menit, 2 menit dan 3 menit yaitu K60 atau 20 detik, 40 detik, 60 detik, K20 panjang gelombang 340 nanometer. Jadi hampir sama saja ya. Pastinya di sini penurunan absorben yang kita dapatkan. Jadi rumus perhitungan LDA sama dengan delta absorben kali faktor kinetik 8095. Maka akan didapatkan kadarnya dalam bentuk U per L. Oke ya teman-teman. Nah, lanjut lagi. Kita masuk selanjutnya yaitu di skema pengukuran di potometer. Nah, di sini waktu inkubasi 30 detik atau 60 detik tergantung setting alat nanti. Lalu nanti pada saat selesai inkubasi dimulai dari titik 0 yang kita sebut dengan K0. Maka absorbennya dicatat ya, pertama yaitu 1001 misalnya. Kemudian 20 detik muncul lagi absorben yaitu K1 0,936. Kemudian 20 detik kemudian muncul K2 0,891. Dan terakhir K3 20 detik terakhir yaitu 0,804. Jadi ada 4 buah data yang kita ukur per 20 detik apabila kita menggunakan K20 atau K60. Nah, ini nanti akan menjadi dasar untuk kita melakukan perhitungan. Perhitungannya yaitu kita bisa melihat absorben pertama 1001, yang kedua 0,936, yang ketiga 0,891, yang keempat 0804. Jadi ada 4 data ya. Nah, lalu kita lakukan perhitungan absorben 1 ya kan. Sama dengan K1 dikurang K0 dapatnya 0,065. Kemudian absorben 2 yaitu K2 dikurang K1 dapatnya 0,045. Absorben 3 yaitu K3 dikurang K2 yaitu 0,087. Lalu dideltakan dengan cara dijumlahkan ketiga-tiganya maka didapatkan 0,19. Nah, lalu dimasukkan ke rumus perhitungan. LDH sama dengan delta absorben dikali dengan faktor kinetik. Jadi di sini
0,197 dikali 80,95. Maka keluar kadarnya 1595 U per L. Ini lumayan tinggi ya. Dan ini harus kita lakukan pengenceran bila tinggi nanti supaya lebih hasilnya linier. Kinetik ini dapat digunakan tiap 20 detik ya, K20 atau K60 ya kan, penting juga di sini untuk settingnya. Nah, lanjut lagi kita pindah masuk ke selanjutnya linearitas. Kadar LDH dalam serum dideteksi sampai 1250. Kadar di atas 1250 U per L dilakukan pengenceran 1+1 dengan NaCl atau bisa juga Aquades ya. Dan hasil dikalikan 2. Untuk pengukuran yang tidak linier, dapat terlihat grafik pengukuran yang patah dan tidak terjadi perubahan absorben dalam satuan waktu tiap detik. Nah, pengenceran dapat dilakukan 1+5, 1+9, 1+14, 1+19 bila kadar sangat tinggi dengan grafik yang tidak linier. Ini tinggal teman-teman saja bisa melihat apabila patahnya di akhir itu 1+5, apabila di tengah 1+9, apabila di tengah awal 1+14, apabila di awal-awal adalah 1+19. Jadi yang patahnya di awal itulah tinggi sekali pengencerannya. Teman-teman bisa melihatnya nanti di video saya mengenai linearitas pengukuran kinetik. Nah, untuk nilai kritis di atas nilai 1500 kalau mau teman-teman memasukkannya. Sementara untuk deteksi limitnya 4,7 U per L. Nah, nilai rujukannya ya teman-teman 207 sampai 414 U per L. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman di sini. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah sumber kesalahan. Yang pertama disebabkan oleh bahan pemeriksaan hemolisis. Jadi hati-hati jangan menggunakan yang hemolisis. Yang kedua, penggunaan panjang gelombang potenometer tidak sesuai. Yang ketiga, aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan hasil pengukuran. Kemudian yang keempat, volume reagen dan bahan yang tidak sesuai itu juga lumayan ya teknik pemipetannya ya. Kemudian yang nomor 5, masa inkubasi yang tidak tepat. Jadi ini waktunya penting pakai timer nanti. Nah, regensia kadaluarsa. Jadi gunakan regensia yang tidak kadaluarsa agar pengukurannya tepat dan memang sesuai ya untuk kondisi pasien yang kita ukur. Nah, kira-kira itu saja teman-teman sebanyak hal-hal terkait dengan pemeriksaan kimia klinik dalam hal teori dasar untuk pemeriksaan LDH. Jadi teman-teman semoga mendapatkan manfaatnya dan sampai jumpa ya di video selanjutnya. Selamat belajar, selamat menikmati ilmu-ilmu laboratori medik, terutama ilmu-ilmu kimia klinik. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.